3, 2, 1. Halo guys, Allahu Akbar. Belum ya? Belum lebaran ya? Itu takbir. Oh iya, itu Takbir orang mau lebaran. Oh iya, belum lebaran. Kita baru awal-awal puasa nih. Halo guys, kembali lagi di Dedadung podcast yang membahas mengenai problematika dan keluhan-keluhan bapak-bapak di umuran kita yang pastinya akan selalu ada setiap harinya masalah-masalah yang terus timbul dan tenggelam. Bersama gua Jengki dan Binjawir. Oke, apa nih kita bahas nih? Kita baru buka puasa nih ya. Ya, Baru buka puasa, ini adalah hari-hari mulai memasuki bulan Ramadan. ya ini hari pertama puasa ini kita biasa Jeng kalau buka puasa tuh hari pertama harusnya di rumah ya. Harusnya di rumah sama keluarga. Sama keluarga. Nah, kita terjebak di jalanan macet. Iya, dengan jalanan macet, terus janjian sama si kampret, dan akhirnya lewat maghrib. Akhirnya kita buka puasa di pinggir jalan dengan seadanya, setidaknya untuk membatalkan. Tapi ngomong-ngomong gue seneng Jeng. Apa itu? Akhirnya kita buka puasa di pinggir jalan lagi. Setelah tahun-tahun kemarin pandemi, Oh iya, benar. kita Depan kagak bulan puasa keluar tahun lalu rumah. emang masih pandemi ya? Masih 2021. Sekarang 2023. 2022. Kan Covid 2020, 2021, 2022 masih. Orang udah bisa pada mudik kok. Masih tapi nggak sebebas sekarang. Oh, Nggak sebebas sekarang. tapi udah bisa pada mudik lah ya. Ya masih PPKM. Masih PPKM waktu itu lebaran. Emang udah bisa mudik. Cuman masih PPKM. Nah, ya sekarang ya syukurlah kita bisa buka puasa di luar lagi ya, syukur lah ya. Bisa ngelakuin bukber lagi nanti. bukber lagi, Bareng lagi. lepas gua langsung. Jadi apa nih yang berubah di kantor lo nih dengan bulan biasa dan bulan puasa? Gua masuk lebih pagi, sejam dimajuin jam masuk, jam pulang dimajuin 1 jam juga. Tetap nyampe rumah nggak kena Nggak juga? kekejar karena semuanya dibarengin. Iya. Satu Jakarta Raya. Harusnya dimajuin 2,5 jam lah paling nggak ya. Jadi masuk itu jam 6. Habis sahur langsung jalan. Tapi bener loh, gua dengan masuk sekarang jam 8 nih, pagi setengah 8, jam 8. Gua kalau memang gua bantai tidur, kalau gua tidur lagi nih, udah lewat lah gua. Lo kalau masuk jam 6, ntar mama dede siapa yang nonton? Oh iya bener. Mama Dede pasti selalu memberikan kultumnya ya. Kuliah 7 minggu. Terlalu banget. Lama banget 7 ya. menit. Lama banget seminggu. Ngerocos. Kagak berhenti. Nah, kalau pas lagi puasa tuh yang sekarang nih, kayaknya nih bakal bertebaran lagi tukang-tukang jualan makanan-makanan yang biasa khas di puasa tuh Jeng. Ya, Banyak. tajil. Tajil, iya bener. Bahasa Istilahnya itu tajil, gue lupa. Tajil itu pemain bola kan? Maksud tajil Ozil tuh juga, bukan ojil, anjir. pakai gym ya. Nah, Itu kan air bekas beras. Tajin. benerin sendiri. Iya. Lu sih. Bikin plesetan sendiri, benerin Lu sih sendiri. lama banget responnya. Nggak support, anjir. Nah, tapi gua kalau berangkat pagi ya sih, gua biasanya habis sholat subuh, habis sahur tuh. Ini yang berat itu nunggu habis makan ke azan subuh. Nah, pengen tidur. Pengen tidur nanggung, bablas. Nggak tidur, ngantuk di kantor. Iya. Terus Bingung tuh. nanti berangkat jadi kesiangan, padahal udah dimajuin. Udah pokoknya gitu dah. Dan juga kalau lagi jam-jam baru-baru bulan-bulan puasa gini ya, tadi orang-orang pada berlomba untuk pengen buka puasa di rumah. Alhasil. Gue susah Jeng, gue kalau puasa di rumah. Buka puasa di rumah. Oh iya, buka puasa di rumah. Tapi gue susah kalau puasa di rumah. Kenapa tuh?
sebenarnya ujian paling berat adalah ketika kita puasa adalah dengan istri selama 12 jam. Puasa itu berapa jam sih? Ya sekitar segituan lah ya, setengah hari lah ya. Itu sama istri. Gue lagi tidur, toto nempel dikit sama istri. Emang sangean lu nya kalau kayak gitu. Ya susah kalau emang sangean. Lu mau sama istri mau kagak juga. Kalau sangean mah ya repot. Gimana maksudnya? Enggak, gue mau ngebedah dulu nih, mau sama istri mau sama kagak tuh maksudnya gimana ya? Gimana maksudnya? Terus lagi yang tadi tuh orang berlomba pada pengen pulang buka puasa pertama di rumah sama traweh. Nih bentar lagi traweh nih. Sama traweh pasti hari-hari pertama, seminggu pertama rame. Biasanya ya? sampai ke saf paling belakang. Minggu kedua, Lu terakhir terawih kapan? tahun lalu gue masih traweh kok. Berapa kali? Sekali. Ya kan sunnah. Di awal doang. Enggak, itu juga udah di minggu keberapa lah. Tapi Ya, minggu karena udah traweh. libur ya? Udah libur. Udah Enggak libur sih. kerja ya? Enggak, waktu itu mah belum. Masih. Kan kalau orang kantor mah liburnya sehari sebelum lebaran baru libur. Kecuali kalau memang Iya, lagi iya. cuti. Langsung takbir ya? Iya. 2 hari sebelum inilah. Karena hari terakhir kan malamnya nggak terawih. Aduh, gua Nah, kalau itu kalau hari-hari pertama tuh kan, macetnya sadis dari arah mana, udah pasti semua jalan. tapi gua kalau pulang kerja tuh, kalau bulan puasa tuh gua pasti bawa air minum gua dari kantor. Ya kan karena memang udah minum duluan. Gak gitu nyet konsepnya. Maksud gua itu nanti biar kalau misalkan beduk di jalan, gua buka di jalan gitu loh. Ya kan banyak warung, kenapa mesti lu bawa? Lu warung kiri Ya, kanan juga menghemat pada aja, jual. menghemat. Tajil ada. Iya. Kadang gua soalnya kalau nggak bawa minum nih, Jeng, ngelihat orang bensin botolan aja. Aus. Iya. Ngeliatnya kayak sirup. Kata kayak Orson. Tinggal kasih es batu doang ya. Asli. Warnanya biru gitu kan. Aduh. Enak banget itu. Udah kayak Pepsi. Tapi memang sih kita kalau misalkan memang bulan puasa itu, kita terkadang di jam-jam istirahat kantor kita bingung mau ngapain. Yang biasa kita makan nyebat-nyebat di bawah ya kan. Nah kalau bulan puasa palingan tidur di meja. Gue sih biasanya ini geng, melanjutin kerja, sholat, habis itu gue lanjut kerja. Iya anjir. Terus habis itu kalau gue ada Ini waktu berharap bosnya nonton nih. 5 menit, gue ngaji. Gue kalau framing nggak kelewatan juga ya. Udah ngaji, Lewat juga kalau sambil framing ngerokok, sambil ngerokok. Coca-Cola dingin, enak banget ya. Kalau tingkat-tingkat puasa dulu gue inget jadi zaman-zaman kita masih remaja masjid deh. Oh, kalau di masjid kita dulu resminda. Resmi dah. Itu di saat cari cewek. Nah, Orang jadi kalau bulan puasa ini di saat taraweh itu di mana cewek-cewek komplek yang kagak pernah kita lihat, Pada atau keluar. mungkin yang dulunya masih kecil, masih piyik-piyik, udah dewasa. udah mens. Iya, udah pada cakep-cakep. Jadi memang ajang terawih itu zaman kita muda itu adalah zaman untuk mencari lawan jenis lah. Itu tujuan awal kayaknya. Oh, bener. Kan tadi udah dibilang memang seperti itu kejadiannya. Sini lu. Gue males kalau udah nyampe situ. Tapi emang bener kejadiannya seperti itu. Ya emang dulu pas lagi remaja emang kita kan terakhir jadi remaja masjid itu SMA lah ya. SMA, SMA kelas 1 lah ya. SMA, Itu yang seangkatan kita tuh lagi Ranum, Ranum apa? lagi merekah banget lah. Lagi bunga kalau buah kalau Sampai lagi sekarang gua kagak ngerti istilah ranum. ranum. Lagi ranumnya lah. ABG mateng lah. SMA itu tuh zaman kita dulu. Kita mau terawih, belum lagi ada yang namanya pesantren kilat. Pesantren kilat, Pesantren kilat itikaf. itikaf. Lu pernah itikaf gak? Nah, gua nangis lagi gua. Waktu itu dulu masih zaman Ustadz siapa gitu yang terkenal, Arifin Ilham apa siapa gitu. Nangis gua masjid itu. Nah, kenapa emang? Sendal gua hilang. Pasulan. Berarti memang tujuannya bukan untuk berdoa pas itikaf. Bukan.
wow si suci, suci dalam debu, kayak lihat aja kayak kertas bening nih orang nih, bersih banget hidupnya. Tapi sebenarnya lot pekerjaan lo ini ketika puasa sama enggak beda nggak? Mana ada tetap target mah. Tapi lu nggak men-set itu. Jadi misalkan sebelum puasa lu kejar lu memang kerjaan-kerjaan Kagak bisa, yang memang, Ceng. ya kalau memang sih kalau memang dari pekerjaan lu udah pasti rutinitas setiap hari pasti akan ada. Pasti begitu-begitu aja. Yang pasti sih bakal sering ya buka puasa di kantor. Ya buka puasa sama teman di luar. Ya paling Sabtu Minggu baru sama keluarga gitu. Tapi lot pekerjaan itu nggak bisa lu setting kalau lagi bulan puasa. Kagak bisa. Ntar kalau gua udah bikin perusahaan sendiri baru gua setting. Ini enggak sih, nggak perlu tunggu sampai buka perusahaan sendiri. Memang balik lagi tergantung sama divisi lu, departemen lu. Kalau gua kan memang departemen promosi, jadi gua bisa ngeset tuh. Kalau misalkan memang udah bulan puasa, gua tidak mengeluarkan hal-hal yang berbau fisik, banyak fisik. Jadi yang standby aja di kantor gitu, yang Gua paham sih arah lo. yang Karena kan lu kan promosi banyak SPG kan. enggak juga, bukan ke SPG sih, itu anjing. SPG gua kalaupun memang gua ada event, ada SPG gua suruh hijab. Enggak. Gua nggak minta lu jelasin sepanjang itu, udah tenang. Nih, hijab begini. Kalaupun memang gua ada SPG, gua suruh hijab. Ya pas sama skip gini ya. Nah, terus Ya gitulah. Jadi gua men-set lot pekerjaan gua ngebantai itu sebelum bulan puasa. Kayak kemarin kan gua baru ada event otomotif lah, selesai di hari Minggu kemarin. Nah sekarang jadi udah bulan puasa, event-event itu udah stop, udah nggak ada lagi. Sekarang fokusnya ngerjain apa yang bisa dikerjain di meja aja. Oh, Jadi bisa nggak gua banyak kayak gerak. gitu-gitu. Nah iya, karena lu kan memang di perpajakan yang setahu gua, orang tax, Karena orang finance, orang menurut gua kalau puasa gua mah biasa aja, Jeng. Maksud gua nggak yang gua malah justru lebih semangat, Jeng. Karena gua udah biasa, hari biasa juga puasa gua. Kalau akhir bulan. emang segitunya lu ya? Ya Allah. Makanya gaji sama THR jangan dikasih bini, biar lu kagak puasa. Sisihin buat lu juga. Agak bercanda. Beneran juga nggak apa-apa. Enggak, tapi kalau gua biasanya kalau kerja, kalau walaupun bulan puasa gua nggak ada bedanya sih, gua begitu aja udah. Paling gua yang berat itu kalau di bulan puasa itu cuman ngantuk doang. Ya, ngantuk. Pergi kantor ada ngantuknya, pulang kantor ada ngantuknya, pasti ada aja mata merem karena kan kita harus bangun jam 3:30, jam 3:30 subuh untuk sahur. Ya kan? Nah kalau misalkan lu tahun lalu ada nggak batal Gua puasa? lo dulu kali ya? Nah, Lo dulu dah. kalau gua ada kali seminggu. Maksud berturut-turut nggak? Enggak. Jadi ya kayaknya ada 7 hari deh. 7 hari gua. Kegodanya sama apa sih, Jeng, kalau buka puasa gitu? Iya terkadang kalau sahur cuma dikit, sahur pakai Indomie lah. Kalau sahur pakai Indomie itu ada aja, karena Indomie tuh Pakai bikin cepet mie instan. lapar. Kalau memang sahur pakai Indomie tuh cepat bikin lapar lagi. Tempat nguap ya? Iya cepat, bukan nguap ya. Nggak mungkin bukan nguap. Apa sih namanya, kayak melar. Nggak mesti gua. Melar. Dan kalau makan Indomie, kalau pup keluar semua. Jadi benar-benar bikin perut tuh kosong lagi. Jam-jam pas makan siang, nah itu udah nggak. Baru tuh. Dan Dan itu juga biasanya di akhir-akhir ya? di awal-awal pun juga sama. Bagaimana mungkin satu keluarga puasa pertama udah kagak semangat sahur bangun siang? Itu gimana? Langsung Indomie. Ya kan tergantung deh, sama ini juga tergantung sama pekerjaan. Kalau memang Karena pekerjaan yang harus kita bikin alasan. keluar kantor panas, ya itu ngelihat bensin botolan bensin botolan terus ada air kayak keringet gitu ya. Anjir. ada botolnya keringetan, Udah kayak pakai es. enak banget itu rasanya tuh, pengen aja. Nah itu terkadang tidak bisa menahan iman, akhirnya batal. Adalah sekitar 7 hari lah batal dari 30 hari puasa. Lu gimana? Gua batalnya bukan karena makan gua biasanya.
Karena ya tadi itu di rumah gua. Berarti lo batalnya bukan lagi di kantor dong. Iya, tapi Yang pas lagi weekend. ya juga kadang, tapi itu Kecuali beda kalau memang terjadi cuman sekali doang sih. kalau Tapi mindset lu memang nempel-nempel itu pas weekday, ya, kan nggak mungkin nempel-nempel sama istri pas weekday, kan lu di kan kantor. itu bahaya itu. Nempel lu sama siapa? Kalau weekday kan nggak mungkin. Biasanya berarti memang pas weekend. Jadi sekolah tuh yes, gue ngasih space buat diedit nih. Jadi ngebahas yang lain. Berapa hari lu batal puasa? Gua Oh, puasa kapan nih? tahun lalu lah. Apa paling banyak? Ini kan baru hari kedua, ke pertama. Oh, tahun lalu. Tahun lalu lah. Tahun lalu gue sekali, 2 kali, 3 kali. Kok nambah dulu ya? Sebulan. Kalau diterusin 30 sebulan dong. Gue waktu itu sakit, Jeng. Karena gue sakit, Nah, sakit lambung. sange dikit. Gue sakit waktu itu. Jadi kayaknya gue tahun kemarin gue sempat kena COVID dan bulan puasa. Oh iya ya. Sempet gue waktu itu gue jadi nggak puasa tuh. Itu tuh lagi berat-beratnya tuh gue puasa. Gua waktu batal yang gua beratin tuh sebenarnya ya pasti ya dosa lah, kan namanya kan kita harus puasa tuh dosa. Cuma yang kedua yang gua beratin adalah gua batal 7 kali 7 hari, sedangkan anak gua batal cuma 2 hari, anak kelas 1 SD. Itu yang bikin gua malu sebenarnya. Anak gua perempuan 1 SD, dia batal cuma 2 hari. Dia tahan, dia haus, lapar, dia tahan. Tapi gua udah bisa. Itu gue malu, bener. Gue kalau buka puasa gue jarang sih. Gue kalau lapar jarang, Jeng. Aus gue. Aus, kalau lagi aus pengen minum. Kalau haus, wudhu. Wis. Umur 3 kali mulut, yang keluar cuma 2, satunya telan. Gitu mah gue waktu kecil. Yang ngomong gitu. Yang satunya telan. Waduh 3 kali. Banyakin kumur-kumur. Kalau nggak gue mandi mulu biar adem badan gue. Iya sih, itu juga enak itu. Mandi biar. Iya kan? Kalau bisa berendam. Tapi kan makruh kayak gitu. Nggak Makruh, boleh. Bukan nggak boleh sih. Lebih baik jangan dilakukan. Itu kan makruh hukumnya kalau kayak Ya, gitu. makruh itu dapat memancing sesuatu hal yang dapat memancing buat kebatalan gitu ya. Iya, batal puasa. Batal puasa kayak sikat gigi, Ya, terus es cendol minum. kumur-kumur pas wudhu. Gua kumur-kumur pakai itu cendol tadi tuh, kumur-kumur pakai cendol yang ada nangkanya lagi. Seger banget itu cendol Maribet nih ada Asli, deket situ. kumur-kumur pakai cendol. Makanan favorit pas buka puasa, masakan bini apaan? Apa ya? Biasanya bini gua apa yang dia masak gua bukan ke masakan bini gua sih. Masakan nyokap. Sayur godok. Bini lu nggak enak masak emang? Bukan gak enak masak, tapi apa yang dia masak di bulan puasa sama di bulan tidak puasa itu sama. Jadi gue udah ngerasain. Yang sebenarnya bener-bener resep paling jarang dikeluarin dalam bulan puasa tuh adalah makanan bikinan nyokap gua. Apa tuh? Sayur godok sama opor. Iya, mau opor ayam. Wah, gua mah kalau Sayur ke rumah godok lu sama makan ayam. ya, kangen gua makan sambal itu. Malu tuh suka bikin sambal mangga ya. Oh iya. Cakep banget itu. Itu biasanya dia bikin sambal mangga kalau lagi makan. Anjir, lu udah gua ngumpul. Makanannya itu pindang. Karena Nah iya itu pindang patin. Pindang patin itu enak banget itu. Ya, karena Malu. kan memang pindang patin itu kan makanan khas dari Sumatera Selatan. Sama pempeknya itu. Dari Palembang. Wah, cakep banget itu. Cakep banget, cakep banget. Kalau makanan itu kan bukan khas dia untuk bikin bulan puasa. Iya. Ya bulan puasa ya itu sayur godok itu. Gua kalau bulan puasa tuh bakwan bikinan bini gua tuh, sayang, enak banget sama rendang. Bini gua tuh jago bikin rendang. Gua Ternyata nggak pernah nyobain. Bikinin dong buat gua. ngapain? Kita tukeran sama Mister Langs yang ada di situ. Tukeran. Gua sempat berpikir aneh loh, berpikir pas tukeran itu sempat skip gua anjir. Untung lo terusin.
Tukeran makanan. Iya. Masa swinger? Ya, itu sih makanan yang enak tuh bikinan bini gua gitu tuh. Bini gua tuh kalau udah bikin itu wah. Sama hal yang gua kangenin itu adalah ngerokok selepas buka puasa. Wah, itu juara. Langsung terbang ya. Ngefly kayak abis mabok. Nggak tahu sih, gue nggak pernah mabok sih, maksudnya yang kata orang-orang bilang kan. Gua sih mabok pernah gua kalau lagi naik mobil Ibon lo mah pakai banyak Ibon. guncang-guncangan. Ibon apa? ngelem. Mohon maaf, jangan memberikan contoh kepada orang lain. Oh iya betul, jangan. Itu juga memang enak tuh ngerokok habis buka puasa, habis kena bakwan sama es teh manis. Beh. Rokok wah, pala seakan di awang-awang. Bikin aja yuk, ntar bukber dah. Ya, Biasa geng-geng itu. udah buat kalian para karyawan yang mendengarkan dan menonton podcast ini, tetap semangat menjalani ibadah puasa dan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok gitu sih? Kayak orang meninggal Ya ya? terusin aja. Gue pengen tahu doa lu kayak Kayak gimana. orang meninggal, maksudnya diterima lah. Oke, marhaban ya Ramadan. Jangan, belum. Kan belum lebaran. Ya, Jadi selamat puasa aja dulu. Ya. pokoknya selamat puasa dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kita selama berpuasa ini supaya puasa kita lebih Mabrur. hikmat. Hikmat ya, iya benar. Hikmat. Ya itulah. Ya pokoknya lebih mantep lah puasa kita ya. Mohon Selamat maaf lahir menjalani batin. ibadah puasa. Ya. Buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa. Oke. Sekian dari kita, Dedadung. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan gua Jengki dan Albin Jawir. tetap like, comment, and subscribe Channel tayangan ini dan juga lihat juga sosial media kita yang lainnya. Oke, guys. See you next week. Goodbye. Bye.